Seperti apa rasanya hidup di dalam pesawat P-51 Mustang? Kita sering melihat pesawat P-51 Mustang ini di film atau museum. Bentuknya bagus, catnya mengkilap. Orang-orang selalu mengatakan bahwa ini adalah salah satu jagoan di Perang Dunia II. Tapi kalau kamu tanya pilot aslinya, jawabannya pasti beda. Bagi mereka, ini hanyalah alat kerja. Alat kerja yang berat, berisik, dan sempit. Mari kita coba posisikan badan kita di kursi sang pilot. Kamu duduk di kokpit yang ukurannya benar-benar pas dengan badan. Kakimu lurus ke depan, dan tepat di depan telapak kakimu tersimpan mesin V12 yang ukurannya sangat besar. Jarak antara kamu dan mesin raksasa itu hanya dipisahkan oleh satu plat besi. Begitu mesin menyala, badan kamu ikut goyang. Jarum-jarum di depanmu bergetar semua. Bau bahan bakar yang sangat tajam langsung tercium. Asapnya juga pasti masuk ke dalam ruangan. Di darat, rasanya panas dan pengap. Tapi begitu naik ke atas dengan pesawat ini, suhunya turun drastis sampai minus. Kamu bakal kedinginan setengah mati. Singkatnya, ini adalah mesin perang yang kasar dan mematikan. Jadi mari kita telusuri seperti apa rasanya hidup di dalam pesawat P-51 Mustang selama Perang Dunia II. Forcing them to abort their attack runs on the bombers and then disappearing into the chaos before the enemy can its tail. Sekarang kita masuk ke dalam. Ruangannya sangat sempit. Bahu kamu pasti menempel sama dinding kaca di kiri kanan. Orang menyebut ini sebagai kokpit, tapi rasanya kayak masuk ke dalam peti besi. Semua alat di sini didesain biar bisa dijangkau tangan tanpa perlu geser badan. Kita mulai dari tempat duduk. Kursi ini hanyalah mangkuk besi yang keras. Alas duduk kamu bukan busa empuk, tapi kamu duduk langsung di atas parasut kamu sendiri. Benda yang mengganjal di pantat itu adalah satu-satunya alat penyelamat kalau pesawat ini terbakar di atas langit. Di punggungmu ada perahu karet lipat, jadi posisi duduk kamu benar-benar terganjal oleh alat survival. Luruskan kakimu ke depan. Telapak kaki kamu menempel di dua pedal besar yang ada tulisan North American di situ. Pedal ini memiliki dua fungsi. Kalau kamu injak pedalnya ke depan, ekor pesawat bakal belok. Fungsinya untuk mengarahkan hidung pesawat. Kemudian, bagian ujung atas pedal adalah rem. Kamu harus menginjak ujung pedal kiri dan kanan untuk mengerem roda. Jadi koordinasi kaki di sini harus pas dan presisi. Di sisi lain, tangan kananmu memegang tongkat kemudi. Bentuknya mirip seperti gagang sekop. Tuas atau tongkat kemudi ini terhubung langsung ke sayap pakai kabel baja dan katrol. Sistemnya manual total, di mana kamu akan merasakan beban angin langsung di tanganmu. Semakin kencang pesawat terbang, maka semakin berat juga tongkat ini digerakkan. Jadi kamu butuh tenaga otot lengan yang cukup kuat untuk membelokkan pesawat ini. Sekarang lihat tangan kirimu. Di situ ada sekumpulan tuas yang disebut throttle quadrant. Kamu harus hafal letaknya di luar kepala. Tuas hitam yang paling besar itu adalah gas. Tuas ini harus didorong ke depan untuk menambah tenaga. Kemudian, tuas yang ujungnya bundar kecil berfungsi untuk mengatur putaran baling-baling. Dan ketika hendak take off, kamu harus mendorongnya secara full ke depan agar putarannya halus dan kencang. Lalu ada tuas merah di sebelahnya, yang merupakan campuran bahan bakar. Di ketinggian 25.000 kaki, udara jadi menipis. Artinya kamu harus menarik tuas ini untuk mengurangi jatah bensin ke mesin agar pembakarannya tetap stabil. Kemudian, tepat di bawah tuas-tuas itu ada 3 roda putar yang namanya trim. Mesin di depan itu tenaganya sangat besar. Putaran mesinnya bikin bodi pesawat mau ngebuang ke kiri terus. Kamu putar roda-roda ini buat ngelawan gaya itu. Jadi pesawat bisa terbang lurus tanpa harus kamu lawan terus-terusan pakai tangan. Sekarang lihat ke bagian depan. Ada 6 jarum utama di panel di sana. Ada penunjuk ketinggian, kecepatan, dan kemiringan pesawat, di mana angka-angka di situ dilapisi cat radium yang mengandung zat radioaktif. Warnanya akan nyala hijau ketika dalam kondisi gelap. Terakhir, kita tutup kacanya. Model kaca ini cembung. Kamu bisa melihat ke seluruh arah. Kamu bisa menoleh ke belakang buat lihat ekor pesawat sendiri. Pandangan luas ini adalah senjata utama kamu untuk melihat musuh sebelum mereka melihatmu. Jadi inilah realitas desain P-51 Mustang.
Ketika mesin sudah dinyalakan, masalah pertama langsung terasa saat pesawat mulai bergerak. Kamu tidak bisa melihat jalanan di depan. Hidung pesawat ini panjang dan posisinya mendongak ke atas. Alhasil, pandangan lurus pilot tertutup total oleh blok mesin. Jadi caranya, kamu harus berjalan zigzag, belok kiri sedikit, belok kanan sedikit. Tujuannya adalah untuk memastikan jalur di depan kosong dan terlihat. Begitu sampai di ujung landasan, kamu baru bisa meluruskan posisimu. Tahan rem kuat-kuat, kunci roda belakang. Dan sekarang, dorong tuas gas pelan-pelan sampai mentok. Di detik ini, pesawat akan mencoba mencelakakan kamu, sebab mesin itu memiliki tenaga 1.600 kuda. Baling-baling berputar kencang ke arah kanan. Karena hukum fisika, bodi pesawat akan otomatis terbanting kuat ke arah kiri. Ini namanya torsi. Jadi kalau kakimu diam saja, pesawat akan langsung melintir. Sayap kiri akan menggesek ke aspal. Bahkan, pesawat bisa terbalik dan meledak di tempat. Alias, kamu akan otomatis jadi almarhum. Jadi, fokus sangatlah penting di sini. Kamu harus melawan tenaganya dengan menginjak pedal rudder kanan dalam-dalam. Tahan kakimu di situ, dan mata harus fokus ke ujung landasan. Kamu harus memaksa pesawatnya untuk berjalan lurus. Secara perlahan, ekor pesawat mulai mengangkat. Dan sekarang, kamu baru bisa melihat jalanan di depan dengan jelas. Getaran roda di aspal semakin kencang. Begitu kecepatannya sudah cukup, tarik tongkat kemudi ke belakang sedikit saja. Setelah itu, suara gemuruh roda akan langsung hilang. Lalu laju pesawat akan semakin mulus. Dan sekarang, kamu resmi lepas landas dan terbang di udara. Bayangkan kamu sedang berada di ketinggian 25.000 kaki. Di sini masalahnya bukan lagi soal menerbangkan pesawat, melainkan soal bertahan hidup. Suhu di atas bisa anjlok sampai minus 40 derajat Celcius. Di kokpit memang ada alat pemanas. Pemanas di sini sistemnya sederhana. Dia mengambil hawa panas dari mesin. Tapi karena dinding pesawat hanya berupa plat aluminium yang tipis, dinginnya udara luar akan tetap tembus ke dalam. Pemanas itu kalah melawan suhu minus 40. Keringatmu dan semua cairan yang keluar dari tubuhmu mulai membeku. Baju tebalmu jadi lembab, rasanya menempel lengket di badan dan bikin menggigil. Dan mulai sekarang, hidupmu bergantung penuh pada selang karet. Masker oksigen wajib dipakai. Kalau copot sebentar saja, kamu akan pingsan karena hipoksia. Hipoksia adalah kondisi ketika jaringan tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsi normalnya. Alhasil, akan terjadi kerusakan organ serius hingga kematian jika tidak segera ditangani. Sialnya, bau masker itu sangat tidak enak. Ada campuran bau karet tua dan debu. Karetnya menempel ketat sekali di wajah. Bekas jepitannya akan menempel di pipi selama berjam-jam. Jadi bernapas di sini menjadi pekerjaan yang sangat berat, di mana kamu harus menghisap udara secara sadar melalui selang itu. Tidak hanya itu, masalah lain muncul dari kaca kanopi. Suhu dingin membuat uap napasmu menjadi embun, lalu membeku jadi lapisan es di kaca. Pandangan keluar tertutup total. Solusinya, kamu harus mengerok es itu menggunakan kartu identitas atau pisau lipat agar bisa melihat keluar. Fisikmu juga mulai disiksa. Getaran mesin akan membuat tangan kesemutan permanen. Pantat akan mati rasa karena duduk diam di atas parasut keras selama berjam-jam. Kemudian ada satu masalah jorok tapi serius, yaitu buang air kecil. Di bawah kursi, ada sebuah corong dan selang karet yang namanya relief tube. Kamu bisa kencing di situ. Tapi air kencingmu bisa membeku secara instan saat keluar ke ujung selang di perut pesawat. Kalau selangnya mampet dan menjadi es, maka air kencingmu lama-kelamaan akan tersumbat dan keluar lagi membasahi kokpit. Alhasil, aroma di dalam pun menjadi sangat bau. Ketika sedang terbang, tiba-tiba pandangan kamu menangkap sebuah titik hitam di kejauhan. Itu adalah musuhmu. Dan dalam sepersekian detik, situasi langsung berubah total. Seluruh badanmu menegang, dipenuhi adrenalin. Langkah pertama yang harus kamu ambil adalah membuang beban. Kamu harus menarik tuas untuk melepaskan tangki bensin cadangan atau drop tank yang terpasang di bawah sayap. Pesawat akan langsung menyentak ke atas sedikit, terasa lebih enteng dan lincah. Hambatan angin pun hilang. Kemudian tangan kirimu mendorong tuas baling-baling atau propeller sampai mentok ke depan. Mesin segera berteriak,
putarannya mencapai maksimal. Tenaga penuh kini siap kamu gunakan. Sekarang, fokus beralih ke alat bidik di depan wajahmu yang bernama K14. Ini bukan sekedar kaca pembesar. Di dalamnya tersemat sistem giro yang cerdas. Saat kamu membelokkan pesawat dengan tajam untuk mengejar musuh, titik bidik akan bergeser secara otomatis. Sistem ini menghitung kemana pelurumu akan melesat, memprediksi titik tembak yang benar. Tugas kamu hanyalah satu, yaitu menggunakan putaran di gagang tuas gas untuk mencocokkan lebar sayap musuh yang terlihat di kaca bidik. Jika sudah pas, sistem akan memberitahu jarak tembak yang ideal. Ketika musuh mulai bermanuver, kamu harus mengikutinya dengan belokan tajam. Disinilah kamu merasakan apa yang disebut sebagai G-force, gaya gravitasi yang berlipat ganda menekan badan kamu kuat-kuat ke kursi. Badan terasa sangat berat, seolah darah di kepala ditarik paksa turun ke kaki. Pandangan mata mulai menyempit dan menggelap di bagian pinggir. Kamu harus mengencangkan otot perut dengan sekuat tenaga agar tidak pingsan. Tepat saat musuh sudah masuk ke dalam bidikan, kamu tekan pelatuk merah di tongkat kemudi. 6 senapan mesin di sayap menyala serentak. Suaranya bukan hanya kencang, tapi berupa getaran dahsyat. Seluruh rangka pesawat bergetar keras karena hentakan peluru, dan kecepatan pesawat melambat sedikit akibat gaya tolak balik senjata yang kuat. Asap mesiu langsung tersedot masuk ke ventilasi kokpit. Bau belerang terbakar seketika memenuhi masker oksigenmu. Kamu melihat peluru tracer atau pelacak yang menyala terbang menghantam bodi logam musuh. Potongan aluminium pun berhamburan. Di momen ini, pesawat P-51 Mustang berubah menjadi perpanjangan tanganmu, menjadi senjata paling mematikan yang kamu kendalikan. Kadangkala saat pulang dari misi, jika peluru masih tersisa, pilot sering mengambil inisiatif untuk turun ke ketinggian rendah guna mencari target tambahan, biasanya berupa kereta api atau truk konvoi. Namun sensasi pertempuran di ketinggian ini berbeda total dengan di atas awan. Di 25.000 kaki, kecepatan tinggi itu tidak terasa. Sebaliknya, di ketinggian hanya 20 meter di atas tanah, kecepatan 600 km per jam terasa sangat mengerikan. Pohon, tiang listrik, dan atap rumah melesat sangat cepat di samping kaca kokpit. Masalah utama di bawah sini adalah bahwa semua orang menembakimu, bukan hanya meriam anti pesawat, tetapi juga tentara biasa yang memegang senapan laras panjang ikut menembak ke arah kamu. Sayangnya, Mustang memiliki satu kelemahan fatal untuk misi jenis ini. Lihatlah bagian bawah perut pesawat. Di sana terdapat corong udara besar di bawah sayap, yaitu radiator. Komponen ini berisi cairan pendingin mesin, sama fungsinya seperti radiator mobil. Posisi radiator itu sangat rentan jika ditembak dari bawah. Hanya dengan satu peluru nyasar yang mengenai radiator, cairan pendingin akan langsung bocor dan asap putih tebal akan mengepul di belakang pesawat. Jika hal itu terjadi, tamatlah riwayatnya. Tanpa cairan pendingin, mesin Merlin akan kepanasan dalam hitungan menit. Pistonnya akan macet, menyebabkan mesin mati total. Kamu tidak akan sempat kembali ke pangkalan. Satu-satunya pilihan kamu adalah mendarat darurat di tanah musuh dan menjadi tawanan perang. Misi telah usai. Kini saatnya untuk kembali. Fase ini adalah fase paling berbahaya kedua setelah lepas landas. Kondisi fisikmu sudah sangat lelah, otot-otot terasa kaku semua, dan otak sudah tumpul akibat kurangnya oksigen serta ketegangan berjam-jam. Konsentrasimu pasti turun drastis, padahal sisa bahan bakar di tangki tinggal sedikit. Kamu harus mendaratkan besi seberat 4 ton ini dengan mengandalkan sisa-sisa tenaga yang ada. Prosedurnya sama seperti saat berangkat. Pandangan ke depan tertutup oleh hidung pesawat yang panjang. Kamu harus memperkirakan jarak roda dengan landasan, sebab jika salah perhitungan, roda pendaratan bisa patah. Begitu roda menyentuh tanah, bahaya belum berakhir. Ingat kembali torsi mesin tadi. Saat kecepatan melambat dan ekor pesawat mulai turun, jika kamu mengerem terlalu keras atau salah menginjak pedal rudder, pesawat bisa melintir di landasan. Inilah yang disebut ground loop. Banyak pilot gugur dengan sia-sia di markas sendiri hanya karena kesalahan ini. Akhirnya pesawat berhenti di area parkir. Kamu tarik tuas mixture ke belakang untuk mematikan aliran bahan bakar. Dan baling-baling pun berhenti berputar. Keheningan mendadak menyelimuti, namun telinga kamu tidak merasakannya.
Telingamu berdenging parah. Suara gemuruh mesin tadi masih terngiang di kepala. Kamu geser kanopi ke belakang. Udara segar segera masuk dengan bau yang berbeda dari udara kaleng di dalam masker tadi. Kamu lepas sabuk pengaman dan mengangkat kaki untuk keluar. Saat menapak di sayap, lututmu pasti gemetar. Itu adalah efek adrenalin yang mendadak hilang. Langkahmu sempoyongan, seperti orang mabuk. Kru darat akan menghampiri untuk memeriksa kondisi pesawat. Kamu berjalan meninggalkan Mustang itu sambil membawa parasutmu. P-51 Mustang memang mesin yang hebat secara teknis. Namun bagi pilot yang membawanya, dia adalah siksaan fisik. Dia panas, dingin, berisik, dan sempit. Meski begitu, besok pagi kamu akan kembali lagi ke sana. Kamu akan masuk lagi ke kotak sempit itu, menyalakan mesinnya, dan kembali terbang ke langit. Itu adalah pekerjaan kamu. Gimana menurut kalian? Apakah sudah terasa betapa menderitanya hidup di pesawat P-51 Mustang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau ada pesawat lain yang mau kita bedah jeroannya kayak gini, kasih tahu juga di bawah. Jangan lupa pencet tombol like kalau video ini nambah wawasan baru buat kamu. Subscribe ke channel Kopral Gondrong untuk mendapatkan cerita sejarah militer yang menarik. Sampai ketemu di medan tempur berikutnya.